Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni tahun 2026. Merupakan hari Selasa, Pekan Biasa yang ke-11. Tema renungan kita adalah musuh kok didukung. Kisah kemarin Pak Bambang dikenal sebagai orang yang rajin dalam misa harian. Artinya senggol berkat. Tetapi di jalanan dia senggol bacok. Ternyata para saudara, dia punya tetangga sebelah orang yang sungguh menyebalkan, bahkan dikatakan super menyebalkan, namanya Pak Toro. Pak Toro suka parkir serong, tetapi setengahnya mobilnya masuk ke pagar Pak Bambang ini. Sekali ditegur, Pak Toro cuma bilang, "Sorry bro, setirnya agak sensi." Pak Bambang pun memendam dongkol berbulan-bulan. Hari Selasa sore terjadi hujan badai. Dari jendela kamarnya, Pak Bambang melihat jemuran baju Pak Toro yang penuh dengan kemeja kantor yang mahal. Itu terbang karena ada angin, kemudian masuk ke got. Manusia lama Pak Bambang langsung berbisik, "Hore, syukurin karma itu." Tiba-tiba Pak Bambang ingat khotbah Romo minggu lalu tentang kasih. Dengan berat hati sambil bersungut-sungut, Pak Bambang keluar membawa payung, mengambil baju-baju itu dari got, lalu mencucinya kembali. Besoknya Pak Bambang mengembalikan baju itu dengan senyum kaku kepada Pak Toro. Pak Toro tertegun dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Pak Bambang, maafkan saya selama ini. Besok mobil saya parkir di ruang tamu saya sendiri deh." Nah, saudaraku yang terkasih, kita dapat merefleksikan bahwa mengasihi musuh itu memang bikin sakit perut di awal, tetapi hasil akhirnya seringkali membawa mukjizat yang tak terduga. Bahkan bisa meluruskan cara parkir orang lain. Nah, mari kita merenungkan berdasarkan dua bacaan hari ini yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja, kisah Raja Ahab dan kebun anggur Nabot, serta penginjil Matius, perintah untuk mengasihi musuh. Paling tidak ada 4 poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mengasihi yang membenci, bukan membalas yang membakar. Nah, dalam Injil, Yesus memberikan standar yang sangat tinggi, bahkan terdengar sangat gila bagi ukuran dunia. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Para saudara, di tengah penatnya kota besar, stres, macet, tekanan kerja, konflik yang ada di sekitar kita, reaksi spontan adalah mata ganti mata, atau minimal bikin sindiran di Instagram Story. Yesus mengajak kita untuk memutus mata rantai kebencian itu dengan kasih yang radikal. Yang kedua, Pak Saudara, sifat Allah yang hujan tanpa pilih kasih.
Yesus mengingatkan bahwa Bapa di surga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan tidak punya daftar anak emas. Semuanya sama, yang baik maupun yang jahat. Berkatnya universal. Jika Tuhan saja begitu murah hati kepada mereka yang menjahatinya, siapakah kita berani menyortir siapa yang layak menerima kebaikan kita? Yang ketiga, para saudara, belajar dari Ahab. Selalu ada ruang untuk tobat. Raja Ahab adalah contoh orang yang sangat egois dan jahat. Ia merebut kebun anggur Nabot dengan cara yang keji. Namun ketika ditegur Nabi Elia, Ahab merendahkan diri dan bertobat. Luar biasa, Allah langsung luluh dan menunda hukuman. Seringkali menganggap musuh kita menganggap musuh kita atau orang yang menyebalkan itu sudah tidak punya harapan untuk berubah. Kisah Ahab membuktikan bahwa sekeras apapun hati seseorang, kasih dan teguran yang tepat bisa membawa pertobatan. Jangan pernah berhenti mendoakan Ahab di sekitar kita. Dan yang keempat, para saudara, menjadi sempurna di tengah ketidaksempurnaan. Kalimat penutup Injil hari ini cukup menantang. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sempurna di sini bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah sama sekali atau menjadi orang tanpa celah, melainkan sempurna dalam hal mengasihi, yaitu ketika kasih kita tidak lagi bersyarat dan tidak tebang pilih. Itulah menjadi sempurna. Hari ini kita diajak untuk naik kelas dalam kehidupan rohani. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu biasa. Orang pajak, orang tidak beriman pun melakukannya. Tetapi tersenyum dan mendoakan rekan kerja yang suka cari muka di depan bos atau tetangga yang parkir sembarangan, itulah yang membuat kita disebut anak-anak Allah yang sejati. Mari kita belajar naik kelas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.